hari berturut-turut tidak masuk sekolah. SMP sih. Ngapain? Satu semester nggak ngerjain tugas. SMKN 1 Cibinong tuh pernah ada kasus terbesar gak sih, Pak? Ada juga nih Mas, lagi rame, salah jurusan. Banyak siswa merasa takut atau malas kalau dipanggil ke ruang BK. Ada yang memendam kekecewaan, memendam kesedihan dengan menunjukkan kesenangan. Biar apa? Udah belum? Udah mulai belum sih? Oh, udah. Oke guys, balik lagi sama gua Alif dan Udah mulai. Hari ini di podcast Napa Podcast. Oke, hari ini kita bakal ngebahas podcast apa, Yan? podcast apa? Kenapa podcast? Lu ngundang siapa maksudnya? Undang siapa? Lu ngundang siapa, Yan? Dari tadi sibuk banget main HP. Kebetulan nih, gue sih ngundang guru BK. Hah? Guru BK, Yan? Iya, Dari sekolahan mana, Yan? SMKN 1 Cibinong. Oh, alah. Ya udah tuh. Mana ya? Oh, ini tuh, Lip. Nah, iya. Tepuk tangan buat Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Bapak boleh perkenalan di kamera? Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Ibrahim Gaza, biasa dipanggil Pak Gaza. Saya adalah salah satu guru bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Cibinong. Oh, oke. Ngomong-ngomong, sebagai bapak guru BK, udah berapa lama Pak di SMK 1 Cibinong? Kalau di SMK 1 Cibinong itu saya tuh dari tahun 2020. Ingat Lama nggak juga ya? waktu UN itu dihapus? Oh, ingat. Nah, UN dihapus tuh gara-gara mau COVID tuh ya. Iya, Tuh, betul. saya masuk di SMK 1 Cibinong. Oh, berarti masih baru ya, Pak? Ya, Lumayan. lebih Lumayan lah, 5 lumayan lah. tahun kurang. Lumayan. Baru. Oke. Lumayan banget sih. Iya, Udah lumayan. 4 tahun, Mbak. 5 tahun ya berarti. Iya, di sini. betul 5 tahun. Lumayan lama itu, Yan. Kita masih kelas berapa itu, Yan? Masih SMP. Iya, kita masih ya? SMP kita itu. Baru mau naik, belum kesini kita Baru ya? belum. Baru banget naik, Yan, kita. Masih COVID juga lagi. Iya, Kita betul. masih zoom gitu. Iya, masih zoom-zooman. Oke, Pak. Yap. Karena saya ingin mengundang Bapak nih ke sini, dan saya kebetulan Bapak juga guru BK kan. Saya ingin mempertanyakan tentang BK itu seperti apa aja sih, Pak? Baik, kalau dari segi BK-nya ya, di SMKN 1 Cibinong sama seperti umumnya guru BK di sekolah lainnya, kita memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan layanan materi juga, baik secara klasikal gitu ya, secara kelompok besar, kelompok kecil maupun secara individu. Atau kayak gini nih, ini kan lebih dari satu nih hitungannya kelompok lah, karena di atas satu orang kan. Oke. Kirimkan informasi seperti itu. Lu jangan grogi gitu, Lip. Oh iya. Belum ngopi nih kita ya, belum ngopi. Belum ngopi. Woi, kopi mana, woi, kopi. Kopi. Sabar. Oke. Seret nih. Grogi kan jadi ya. Aduh, ngantuk juga lagi. Hati-hati itu. Waduh. Waduh. Ini. Oke. Siapa ya? Waduh, terima kasih. Waduh, terima kasih, Mas. Terima kasih. Nih, Pak, makasih, Pak. boleh diminum, Pak? Oke. Biar nggak grogi. Saya juga Iya, saya. betul. Iya, Pak. Seger banget, Yan. Seger banget. Mantap. Mata gue langsung jadi melek nih. Seger banget muka gue juga ini. Mau gimana ini? Kita mau lanjut kemana ini? Saya pengen nanya, Pak, di SMKN 1 Cibinong tuh pernah ada kasus terbesar gak sih, Pak? Kalau kasus itu memang macam-macam ya. Iya. Apalagi namanya remaja usia 14 sampai 17 tahun itu di kalangan SMK beragam. Makin kesini tuh makin kompleks, makin beragam, apalagi dengan adanya media sosial dan teknologi. Oh iya, betul. Apapun terekam ya secara Iya, betul. digital ya. Iya, Kalau betul, dulu kan Pak. zaman saya masih sekolah tuh
Ya nakal ya udah paling dari mulut ke mulut aja. Iya, betul. Buktinya susah. Kalau sekarang kan anaknya sendiri tuh Iya. yang upload ya, jadi Ah. ketahuan ya paling umum lah. Ah, Gitu kan. Terus kasus-kasus yang bersifat dari rumah ya. Karena keluarganya kurang harmonis, sampai akhirnya timbullah perilaku akibat emosional dan kasih sayang yang kurang. oke. Itu berdampak di sekolah. Oke. Banyak sih sebenarnya kalau Oh, di banyak ya, Pak? satu-satu ya. Ngeri juga Iya, ya. lumayan. Apalagi mental sekarang ya lagi naik Oh, juga enggak. tuh. Iya, betul. Apalagi Gen Z sekarang masih sering permasalahin soal mental health. Nah, benar banget tuh. Iya. Rame tuh. Iya, betul, Pak. Oh, di Kalau- TikTok itu. Iya, capek dikit langsung mental health. Nah, langsung update ya. Iya, langsung update di media Capek, sosial. capek. Iya. Pasang SV, pasang SG. Pasang SG, SW. Macam-macam. Iya, betul. Tapi omong-omong Hmm? di BK bimbingan konseling di sana banyak yang sering curhat, Pak. Banyak. Oh, banyak. Banyak banget. Jadi ada yang memang secara individu langsung datang janjian dulu nih. Kebetulan kan di sana guru BK ada 5 ya. Dan saya laki-laki sendiri. Waduh. Jadi laki-laki Laki-laki sendiri. Makanya ya, ibaratnya di SMK 1 Cibinong itu kurang lebih 2.600 anak ya. Oh. Jadi biasanya itu ada beberapa pilihan nih datang-datang BK nih. Ada yang memang secara kesadaran sendiri. Oke. Dia punya kebutuhan tertentu atau masalah tertentu, biasanya janjian. Ada yang WA dulu ke salah satu dari kami. Ada yang memang langsung ketok pintu. Nah, ke saya gitu, Pak Gaza, kosong nggak? Mau cerita nih, konsultasi nih. ya, Ada. oke. Ada juga yang memang diarahkan langsung tuh oleh guru. Biasanya wali kelas. Oh iya. Ada permasalahan apa nih? Nggak masuk-masuk, terlambat, nggak ngerjain tugas, pokoknya masalah belajar lah. Itu biasanya wali kelas, atau memang dari kepala program jurusan, atau memang dari guru-guru tertentu yang memang memiliki masukan atau kebutuhan atau bantuan lah ibaratnya yang tolong ke BK. Kita diajak tuh orang seperti itu. Berarti Lu pernah masuk BK kali? pernah lagi sekali. Sama lagi. Oh, lu apa? Gue juga pernah nih. Gara-gara ini biasa anak muda lah. Oh, enggak. Pernah juga lagi. Itu Kenapa lebih ya? kotor SMP sih. Ngapain? 1 semester nggak ngerjain tugas. Akhirnya Bagaimana? dipanggil ke sekolah. Salah lu lah berarti. Ya Allah. Kalau gue itu ya. Emang lah salah lu gimana? Kacau lu ya. Satu semester. Iya, nggak ngerjain tugas. Parah itu, banget Pak. itu mah, Pak. Ya kalau Orang di SMK 1 Cibinong udah kenapa tuh, Pak, kalau nggak ngerjain 1 semester? Ya biasanya sih kalau di SMK 1 Cibinong biasanya tuh nggak langsung ke BK ya, Oke. karena kan ada wali kelas. Biasanya tuh wali kelas memanggil anaknya dulu berkaitan dengan masalah dan kebutuhannya apa sih. Nah, baru kalau memang dirasa harus memanggil orang tua atau tidak dan selesai di wali kelas cukup, berarti peran BK tidak diperlukan. Tapi kalau memang dirasa dari pihak wali kelas itu kurang atau dirasa perlu bantuan, baru naik biasanya ke BK. Minta tolong tuh. Nih, dikasih gambaran awalnya, deskripsi awalnya seperti apa. Misalkan Mas nih, tadi contohnya, wah nggak selama 1 semester kemarin nggak mengerjakan tugas tuh. Aneh banget ya. biasanya. Aneh banget Tapi itu. Paling cuma dalam seminggu 2 minggu biasanya udah ada catatan, itu seperti apa, baru tuh koordinasi biasanya wali kelas kasih tahu. Misalkan, ini atas nama si A nih, yang ngerjain tugas seminggu, kita udah coba tanya, kita coba tegur, tapi masih mengulangi karena ada salah satu bentuk metode atau cara agar anak ini bisa semangat lagi belajarnya dan bisa memperbaiki apa yang kurang. Biasanya gitu. Keren juga ya BK SMP Iya, 1 Cibinong. keren berarti sekolahnya ya. Iya. Lu tadi pengen nanya apa ya lu? Nanya apaan ya? Oh iya. Kebetulan saya juga pengen nanya-nanya lagi sih, Pak. Temen nanyanya itu kayak arisan lah ya. Iya betul. Di pos-pos. Iya, saya sama Aduh, ada desa. iya. Biasanya Gampang, ya. aduh. Abang. Pak. Boleh diambil, Pak. Bapak boleh diambil, Pak. Diambil. Silakan, Pak. Tuh, ada banyak tuh, Pak. Oh, dalam juga. Udah dapat nih. Oke. Oke, sini saya buka. Bacaan langsung nih. Boleh, Pak. Baik. Apakah ada inovasi yang Bapak lakukan untuk membuat siswa lebih nyaman datang ke ruang BK? Oke,
berkaitan dengan inovasi atau nyaman ya. Sebenarnya kalau nyaman itu balik lagi sih setiap orang nggak sama. Iya, setiap orang berbeda-beda. Tapi kalau di tim kami gitu ya di BKS SMP 1 Cibinong, pertama adalah satu, berkomunikasi dulu dengan pihak guru dan jurusan. Oke. Karena kan nggak sama nih. Iya. Kita kan 10 jurusan nih di SMP Iya. 1 Cibinong. Misalkan ada CAFI, Oh. ada TKR, teknik kendaraan ringan. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Yang satu Iya. teknik, yang satu IT ya, desain Iya, segala betul. macam. Pasti kan ada program yang berbeda, ada metode yang berbeda, ada budaya yang berbeda, cara main yang berbeda, penyampaian pun juga berbeda. Nggak sama nih mas, kalau anak teknik sama anak IT itu beda, karakternya agak berbeda. Jadi bagaimana mereka bisa merasa bahwa oh guru BK-nya tuh ada loh, guru BK-nya hadir loh, guru BK-nya mau mendengar loh, guru BK-nya tuh nggak kayak apa ya, mungkin kalau di luaran sana gitu umumnya BK kan masih dianggap sebagai polisi sekolah. Iya, betul. Tukang cukur. Iya, iya, iya. Iya. Dikit-dikit hukum. Iya. Dikit-dikit hukum. Iya. Di sini tuh sudah diberlakukan bahwa BK itu bukan sebagai polisi sekolah, bukan sebagai penindak jika ada pelanggar tata tertib, tapi lebih ke segi pembinaan. Jadi ketika memang ada kasus-kasus tertentu, ada permasalahan, ada memang masalah, itu kita diskusi, kita ajak bicara, dan kita sesuaikan. Dia misalkan contoh tadi nggak mengerjakan tugas, balik lagi ya contohnya yang simpel-simpel aja, angkat aja. Contohnya nggak mengerjakan tugas. Nggak mengerjakan tugas ini karena apa sih? Apakah memang dia, maaf, nggak punya alatnya? Gitu. Apakah memang dia tidak mengerti pelajarannya, atau memang maaf namanya di kelas gitu kan, sekarang kan kelas banyak ya, dulu 36 sekarang 40-an satu kelas. Apakah dia nggak nyaman sama jurusannya, teman-temannya itu, atau ada juga nih mas lagi rame salah jurusan. Itu banyak banget sih. Banyak banget emang. Itu saya lagi nanganin yang namanya ketika anak kelas 10 datang ke saya, Pak bisa pindah jurusan. Gitu ya. Nggak Bisa gitu. Ya, kemarin kemana aja pas lagi Ya daftar kan, ampun. harusnya kan mereka ya diskusi lah sama orang tua gitu kan, cari tahu misalkan DKV itu jurusan apa sih, belajarnya ngapain, dan outputnya ketika nanti kuliah atau kerja itu kemana, atau jurusan-jurusan yang lain gitu. Contoh di kita kan ada teknik pemesinan, teknik mesin sama teknik kendaraan ringan. Iya. Jadi orang berpikir, oh saya hobinya minatnya di servis kendaraan, mobil atau motor. Oke. Berarti kan ada mesin tuh di situ. Iya. Jadi dah masuk teknik mesin aja, mesin bubut. Salah itu ya. Nah, beda jauh kan mesin bubut Jauh sama banget, mesin jauh kendaraan. banget. Jadi banyak anak-anak yang salah mengira, salah ekspektasi, salah kaprah. Gitu. Jadi ya itulah hal-hal yang akhirnya membuat mesti ada penyesuaian dari cara kita mengajak atau mengenalkan BK itu seperti apa, komunikasinya seperti apa. Contoh kita bikin grup rumpun. Jadi grup rumpun ya. Jadi kelas 10, kelas 11, 12 itu kita petakan grupnya khusus sesuai dengan rumpun, misalkan IT. IT itu ada BKV, ada TKJ, ada RPL, itu masuk satu rumpun. Terus untuk yang rumpun teknik itu ada pemesinan, KR, itu tuh masuk satu rumpun. Terus yang desain bangunan tuh yang DPIB. Oh iya, DPIB. Terus sama TKP ya, itu satu rumpun. Jadi kita menyesuaikan, informasi yang diberikan juga nggak sama. Gitu. Itu salah satu bentuk kita memeta-metakan mereka sesuai dengan bidangnya mereka. Sama alur-alurnya kita kasih tahu juga. Kita biasanya kan nggak ada jam ya, jam berapa nggak ada. Jadi kita biasanya minta jam produktif. Kita kan 2 blok ya, ada blok pelajaran umum sama pelajaran produktif atau jurusan. Kalau jurusan itu kan full ya, seharian tuh satu guru. Nah biasanya kita pakai 2 jam, 1 jam, atau request dari guru itu sendiri. Kita masuk. Tuh bisa ke BK. Wah, Lu nggak usah mikir kayak BK tuh cuman cukur aja terus. Gue mikirnya gitu lagian. Iya lagi. Iya. Lanjut gak sih? Mau lanjut pertanyaan 2? Boleh. Kita minum dulu dah, Pak. Minum dulu, Pak. Lu ngomong-ngomong dari tadi minum mulu ini. Biar nggak tenang yang biasa. Yang ngobrol sama Bapak BK ini. Menentukan itu ya guru BK ya, masih ya. Masih, Pak. Banyak, Pak. Masih banyak, Pak, yang takut.
sama guru BK. Soalnya mikirnya bakal diaduin ke orang tua atau ke walas gitu, takut kena SP mungkin. Ya macam-macam sih memang, karena kan kalau permasalahan atau kebutuhan itu kan tergantung apakah memang bisa diselesaikan secara individu, apakah memang harus diketahui oleh orang tua, atau memang harus semuanya tahu gitu loh untuk beberapa hal yang penting. Nggak harus dinaikin ke sosmed ya, enggak ya, misalkan Iya. oh nih pas ini nih nggak ini juga sih satu payah enggak kayak gitu. Itu kan salah satu bullying yang digital ya. Iya betul. Kita lebih ke mengajak dulu anaknya untuk bisa dia terbuka dulu. Faktornya apa sih? Itu kan faktor dia melakukan kesalahan, pelanggaran itu apa? Iya. Baru kita komunikasikan dan kita kasih tahu, kamu tuh butuh bantuan. Bantuannya apa? Dari rumah ini, dari sekolah ini. Makanya pihak ini harus tahu. Kalau dia nggak mau, tergantung. Kalau memang masalah sensitif, misalkan dia masalahnya berkaitan dengan orientasi seksual atau berkaitan dengan mental, mungkin dengan ancaman-ancaman tertentu yang memang dirasa oke, cukup dikip di sini aja. Ya kita keep, karena kita ada akses kerahasiaan. Tapi kita juga harus bisa memberikan pencerahan ke dia, ke konseli ya namanya ya. Kalau kan orang klien biasanya kalau di BK itu konseli sebutannya. Jadi memberikan beberapa bentuk pilihan dan risiko dari setiap pilihan. Dan intinya kita itu sebagai manusia butuh bantuan lah. Nggak Iya. bisa semuanya sendiri. Iya betul. Nah, Masnya bisa nggak lihat ubun-ubun sendiri? Oh, iya. Harus dilihat teman-teman saya. Orang Ya, coba. Apaan sih? ada pintaknya nggak ada. Jadi ibaratnya kan hal-hal yang kayak gitu kita mesti bisa memberikan pemahaman kepada konseli ini bahwa dia butuh bantuan dan pilihannya siapa aja sih yang bisa bantu dia, risikonya seperti ini, mulainya dari mana yang disesuaikan dengan kesepakatan. Jadi dia minimal bisa bertahap mengerjakan dan mencoba. Masalah gagal berhasil kan belakangan tuh. Iya. Kita coba dulu. Iya betul. Nah, nanti baru tuh bertahap kita coba plan A. Plan A bisa nggak? Keberhasilannya 50%. Oke, mana yang disesuaikan? Mana yang diubah? Tujuannya kan sama. Metode bisa aja diubah. Iya betul. Kayak gitu. Paling gitu deh. Lu kalau apa-apa cerita makanya. Apa cerita? Saya lain kali cerita ke BK kan. Ya boleh diambil lagi. Ambil lagi nih. Ya boleh Pak. Minuman. Minuman. Nah, ini pertanyaannya, banyak siswa merasa takut atau malas kalau dipanggil ke ruang BK. Apa tanggapan Bapak tentang itu? Nah, itu dalam tanda kutip wajar. Wajar, kenapa demikian? Karena tergantung dari bagaimana lingkungan sekolah itu memberikan gambaran, memberikan informasi, memberikan peran BK itu sendiri di sekolah seperti apa. Kalau BK itu masih seperti yang dulu-dulu, yang hanya polisi sekolah, nyukur, menindak, menghukum, kalau ada yang ketat-ketat digunting atau apa, terus kayak apa ya, buku hitam ya kalau dulu bahasanya, jadi dikit-dikit poin. Tapi nyatanya kalau dengan peraturan yang sekarang itu, BK kan bukan seperti itu lagi. Beda. Karena memang ada beberapa bidang yang memang dilayani dan diberikan bantuan oleh pihak BK. Yang pertama itu pasti bidang belajar. Belajarnya ini bukan berarti bantuin tugas anak juga ya. Iya. Tapi lebih ke bagaimana bisa membantu menginformasikan kepada siswa-siswa ini, gaya belajar itu ada banyak loh. Ada siswa yang memang lebih cenderung bisa memahami materi dengan video. Ada yang cenderung bisa dengan tulisan saja mencatat. Ada yang mendengar audiovisual ya, Iya, gaya betul. belajar seperti Iya. itu. Ada memang dia bakal lebih cenderung bisa nangkep dengan cepat dengan musik. Ada juga yang memang senangnya berkelompok nih, rame. Oh iya betul. Kalau rame sih semangat. Iya betul, banyak. Ada kebalikannya, gue nggak bisa kalau rame-rame. Bisa sendiri-sendiri. Saya sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau nggak bisa fokus. Nggak bisa, ibaratnya suara nyamuk aja kok keganggu gua. Macam-macam kan, kayak gitulah. Jadi kita memberikan hal yang bersifat pemahaman belajar, terus ada juga mengenai karir. Ibaratnya kita diskusi dengan siswa gitu kan, rencananya seperti apa, dia mau kuliah atau dia mau kerja, mau lintas jurusan atau jurusan yang sama, terus pilihannya seperti apa, ada pelatihan wawancara, psikotes, terus selain itu tadi belajar, karir, ada sosial.
Jadi masalah pertemanan nih, terus ada masalah dengan keluarga, itu juga kita bisa bahas. Sama yang terakhir masalah pribadi, itu berkaitan dengan perilaku pribadi, pola pikir, emosional. Nah itu bidang-bidang yang memang jadi wilayah BK untuk diberikan kepada peserta didik. iya. Itu sih sebenarnya. Keren banget ya BK nih. Iya betul. Gua Nyangka gua BK. jadi kagum ya gua. Dulu gue ngira BK polisi gitu-gitu. Iya makanya gue takut banget dulu sama BK. Takut banget kalau masalah. Gua juga lagi. Iya takut banget. Mau lanjut apa gimana nih? Apa boleh lanjut aja. Boleh diambil lagi. Pertanyaan Pak? lagi nih. Iya boleh. Pertanyaan berapa ini? 3 ya? 3. Pertanyaan ketiga. Ini gimana ini? Oh kembali. Balik, Pak. Balik. Apakah kurikulum dan sistem pendidikan ikut mempengaruhi BK jadi sekadar formalitas? Oke ya, yang pasti peran dari kurikulum, peran dari pihak manajemen sekolah ya, kepala sekolah salah satunya, itu pasti mempunyai peran bagaimana BK itu ditempatkan sesuai tupoksinya atau tidak. Maaf, karena gini, saya pernah dulu di salah satu sekolah di Jakarta yang memang itu sekolah swasta dan di sana itu memperlakukan BK, menempatkan BK tidak sesuai peraturan yang ada. Jadi di sana BK itu hanya sebagai guru infal. Misalnya wali kelas nggak masuk nih, kemana gitulah. Telepon nih, halo Pak Gajah, Bu ini nggak masuk nih, masuk ya sekarang ya. Nih ngaji tempat lain nggak? Nggak masuk. Waduh. Dan itu tergantung gurunya. Kalau misalkan memang gurunya 2 jam, ya 2 jam full masuk. Kalau memang sejam, ya sejam full masuk. Kalau memang lagi produktif, yang memang lama ya biasanya suka 6 jam gitu ya. Masuk 6 jam. Jadi dadakan dan infal, sebatas itu. Tapi kan nyatanya BK itu kompleks banyak gitu kan. Tadi aja 4 bidang itu. Terus ada yang individu seperti ini, ada yang klasikal. Dan itu semuanya itu kayak apa ya? Ada asesmen namanya, alat ukur yang akhirnya untuk melihat kebutuhan siswa, permasalahan siswa di mana sih, kan nggak sama dong setiap individu. Iya, Misalkan beda-beda. masnya lebih butuh sekarang ini, misalkan contoh kelas 11, saya lebih butuh masalah informasi pekerjaan karena memang niat saya setelah lulus dari SMK bekerja. Nah yang satu nih masnya ini beda, saya lebih ngerasa butuh informasi tentang bagaimana mengendalikan emosi karena saya gampang tersinggung misalkan. Berarti kebutuhannya nggak sama tuh. Nah itu yang akhirnya membuat kita berstrategi dulu nih untuk menyampaikan layanan informasi ini. Apakah ini diberlakukan secara individual aja, personal berdua, atau memang konseling kelompok, jadi memang ada 5 orang misalkan. Masalahnya sama, ini temperamen semua nih, 5-5-nya nih, baru diberikan materi, terapi, atau memang secara klasikal banyak, misalkan 40 anak nih, mereka butuh tentang, Pak saya mau kerja Pak, gimana Pak biar bisa lulus dari SMK ini dapat kerja yang baik, yang bagus, saya harus nyiapin apa? Nah itu kita siapin tuh materi bekalnya seperti apa. Itu sih biasanya. Dan kurikulum biasanya benar-benar kita kerjasama untuk melihat jadwalnya seperti apa sih, kapan blok-bloknya, terus biasanya izin untuk komunikasikan ke guru yang mengajar, jadi kita nggak dadakan lah. Kan takutnya nggak bagus juga, misalkan lagi praktek gitu kan, misalkan ada praktek apa nih, podcast, ada praktek apa nih, nyablon misalkan, atau saya masuk gitu, halo semuanya nyablon ya, taruh dulu, itu masukan kurang ajar. Sengaja kita koordinasi dulu, nih ada materi nih, kebetulan di kelas TKV misalkan, ada kebutuhan tentang karir nih, mau kuliah, SNBP, jalur undangan misalkan, kelas 12 nih, saya butuh minggu depan masuk ya, saya butuh 2 jam. Biasanya saya ke guru jurusan tuh ya kan, siapa gitu kan, untuk minta waktu, jadi kita izin dulu Pak, bisa asal-asalan masuk langsung bisa. Dan kita kalau kadang juga ada gurunya pengen masuk juga, Pak saya juga mau tahu karena saya wali kelasnya di sini, biar saya nanti kalau orang tuanya nanya saya bisa bantu arahin ke PK. Bisa. Paling itu sih berperan lah intinya kalau kurikulum dan manajemen tuh. Kalau misalkan memang kayak sekolah awal gitu kan cuma ditaruh dan guru infal aja ya nggak maksimal gitu. Tapi kalau semuanya didukung oleh sekolah, program berjalan sih. Gitu Lip. Oke. Jangan oke-oke doang. Paham gue ya, paham. Gue juga paham sih kayaknya. Ngomong berapa menit kan ya? Berapa menit? Aduh, enggak kebaca
Oh, 21. Waduh, gue juga kuning. Mau lanjut kali? Lanjut. Boleh. Boleh, lanjut. Boleh apa? Lanjut nih. Lanjut lah. Lanjut. Ambil lagi boleh, Pak. Boleh. Pertanyaan keempat. Banyak banget, Pak, itu. Berapa sih? 10 ya? Gua enggak tahu, Pak, ya. Oke, pertanyaannya apa contoh nyata ketika layanan BK benar-benar berfungsi dan berdampak positif bagi siswa? Nah, jadi kita ambil satu kasus mental health ya. Iya, Jadi betul. ternyata ada kasus yang kelihatannya pernah nggak punya temen yang dia tuh gampang ketawa, happy segala macam, dan dia tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Biasanya di tongkrongan paling asik tuh biasanya. Ini nih. Ada ya? Ada gua ya? nih. Ada ya? Ada. Tapi biasanya hati-hati loh. Biasanya orang-orang seperti itu ada yang memendam kekecewaan, memendam kesedihan dengan menunjukkan kesenangan. Biar apa? Dia mengalihkan kesedihannya, mengalihkan kesepiannya, mengalihkan apa yang memang tidak sesuai keinginannya. Nah, Iya, betul. saya tuh ya setahun lalu saya punya siswa peserta didik yang dia tuh ketua kelas. Dia aktif organisasi dan tiba-tiba dia itu 3 hari berturut-turut tidak masuk sekolah. Kenapa tuh, Pak? Tidak masuk sekolah. Akhirnya konfirmasi ke wali kelas, dan kita pun juga mencoba lah bertanya teman sekelasnya yang dekat siapa sih, kita gali informasi dulu. Setelah kita punya datanya, ternyata anak ini awalnya diagnosanya baru putus sama pacarnya. Awalnya kan mikirnya karena masalah sosial, tapi kan nggak bisa kita langsung judgement gitu aja ya. Iya. Gara-gara ini dia 3 hari nggak masuk sekolah. Mau nggak mau kan akhirnya kita kumpulin datanya dulu dari wali kelas, apa sih gitu kan, dari teman-teman dekatnya gitu kan, apa sih perubahannya dari kapan gitu ya, kita tanya sampai akhirnya kita panggil anaknya, kita janjian, kita coba bahas dulu, dan kita mencoba membangun hubungan lah, dalam artian agar dia nih percaya dulu, nyaman dulu. Kalau kitanya langsung main tembak, lu payah lu cemen banget sama perempuannya, kalah, mau cerita nggak lu kira-kira kayak gitu? Mau dong ya nggak, pasti kita mencoba untuk sebisa mungkin menerima pemikiran sama perasaan peserta didik ini ya, klien atau konselor ya. Kita coba dulu dengarkan tanpa kita memberikan judgement apapun, salah benar, kita kasih tahu nggak perlu nilai apapun, sampai akhirnya dia benar-benar bisa berani mengungkapkan apa yang dipikirkan sama dia, apa yang dirasakannya dia. Jadi benar, dia ternyata salah satunya itu karena putus sama pacarnya sebulan yang lalu. Galau deh. Galau. Tapi di samping itu, kenapa dia merasa kehilangan? Karena merasa mantannya ini yang bisa menjadi pendengar yang baik dibanding teman-temannya. Berarti dia nggak ada tempat cerita ya, Pak? Nggak ada tempat ceritanya lagi. Nah, berarti kasian kan banget. otomatis setelah saya menanyakan itu, lanjut dong kita cari tahu latar belakang sosial yang lainnya, keluarga yang pasti. Bagaimana sih dia di rumah? Berapa bersaudara? Ayah ibunya lengkap atau tidak? Terus komunikasi dengan keluarganya seperti apa? Itu kan yang kita tanyakan dulu, dan ternyata tidak harmonis. Ayahnya itu temperamen dan selalu membandingkan dia sama abangnya. Kebetulan abangnya punya pekerjaan yang bisa dikatakan Abang. Tambang mah. Gede banget itu mah. Ya Allah. Terus dia juga punya adik perempuan, dan adiknya ini memang dikenal sebagai yang taat agama, hafalannya bagus, dan konseling ini memang punya perbedaan di antara kemampuan yang bersifat akademisnya. Walaupun dia ketua kelas rajin akademisnya, tapi akademisnya memang tidak seberuntung dan sebaik kakak atau adiknya gitu ya. Dan itu yang menjadi perbandingan oleh ayahnya terutama. Jadi ketika apapun yang dilakukan di rumah dianggapnya salah, dianggapnya kurang, dan selalu ujung-ujungnya dibandingkan oleh adik atau abangnya. Iya, betul, banyak. Ya siapa sih yang suka dibandingkan gitu kan? Kayak kita ternyata udah mulai ternyata ada faktor lainnya. Terus ditambah sama ibunya, ya ibunya tuh juga kalau marah itu intonasinya cukup tinggi. Dengan bahasa, maaf ya, binatang itu kuat. Anak nah, biasanya lah. Jadi kalau misalkan lagi nyuruh gitu, anaknya nggak mau gitu, langsung itu bahasa-bahasa binatang keluar. Ternyata itu yang membuat dia sebenarnya
kenapa aktifnya di luar, dia ikut organisasi band, dia ikut sebagai ketua kelas, dia lebih cenderung sering main di tempat temennya atau di sekolah, jalan sama pacarnya gitu waktu masih pacaran gitu ya, lebih sering di luar daripada di rumah, karena ya itu tadi perbandingan itu, dan dia nggak nyaman di rumah. Sampai akhirnya itu putus, dia ngerasa nggak ada yang Sendiri. bisa mendengar dia lagi, nggak ada yang peduliin lagi, dan dia ngerasa sakit dan ngerasa kecewa bahwa orang yang selama ini gue percaya malah nyakitin gue. Bahasa kasarnya gitu. Jadi double kill nggak sih, bahasa kasarnya kan udah di rumah iya, sekolah iya, dan nggak ada yang tahu tentang itu. Sampai akhirnya ternyata itu sudah mendalam, sampai akhirnya dia sendiri, singkat cerita ya, dia sendiri yang mencoba, Pak, kalau saya ke psikolog gimana Pak menurut Bapak? Fine aja sih intinya. Emang kenapa kamu merasa sampai harus ke psikolog? Karena dampak yang saya dapatkan bukan hanya malas ngapa-ngapain Pak, saya itu pernah 2 hari full tidak bisa tidur. Saya ngerasa saya udah nggak ada gunanya lagi, nggak bisa dengar saya lagi, saya susah tidur, saya belajar itu nggak masuk, saya di keramaian itu merasa sepi, dan saya nggak tenang Pak. Dan saya juga baca-baca bahwa di psikolog itu ada terapinya, dan jika memungkinkan itu naik ke rumah sakit jiwa, ke psikiatri, karena psikiatri yang memang boleh memberikan obat ya, terapi obat. Sampai dia baca seperti itu loh, dia sampai searching, takutnya saya merasa apakah mental saya sudah sejatuh itu Pak. Ya, mumpung anak ini punya kesadaran dan ada kemauan tinggi untuk sembuh, ya akhirnya kan kita sepakati bahwa oke, silakan. Kebetulan dari pihak sekolah ada salah satu rumah psikolog yang memang kerjasama sama sekolah gitu ya. Oh ada ya Pak? Ada, kita hubungin sampai akhirnya janjianlah mereka, dan ternyata benar harus dirujuk lagi ke rumah sakit jiwa di Marzuki Mahdi. Nah, di Bogor tuh rumah sakit jiwa ya. Iya. Tapi memang saat itu dia secara mandiri. Tidak, mandiri dia. jadi tidak didampingi oleh orang tua. Kebetulan anak ini dari kalangan keluarga yang mampu alhamdulillahnya. Wah. Jadi uang jajannya itu cukup untuk bisa mengakomodir biaya-biaya yang tidak tercover BPJS. Jadi dia sendiri berangkat ke sana. Sampai akhirnya saya bilang, nak, nanti kita ini ya, ada beberapa orang, guru, teman yang memang harus mengetahui ini. Untuk apa? Agar sebagai kontrolmu di sekolah. Pasti yang namanya menggunakan obat itu ada dampak secara fisik. Mungkin tidur, mungkin lemes, apapun. Pasti ada efek samping ya. Iya betul. Sampai akhirnya muncullah, minggu depan tuh muncullah. Nah, jadi intinya ternyata diagnosisnya itu adalah skizofren. Skizofren ya Allah. Berat dong kalau skizofren. Jadi dia banget udah memiliki tingkat halusinasi yang bisa dikatakan sudah Depresi deh. menengah. Depresinya juga sudah menengah. Dan itu memang wajib obat. Kasian banget. Wajib obat. Bayangin, hanya ya mungkin nggak bisa dianggap sepele juga ya, cuman maksudnya kita cuman melihat kalau orang awam tuh putus doang gitu kan dari pacar. Iya. Kok Ngeliatnya sampai gitu, depresi, kok sampai ini, nah itulah yang namanya mental tuh nggak sama. Setiap orang itu nggak sama, karena Betul. faktor-faktor yang di lingkungannya itu support sistemnya seperti apa. Iya. Suportif nggak, positif nggak, atau destruktif, lebih menjatuhkan, kita nggak pernah tahu. Nah kebetulan ini anak destruktif kan di rumahnya, membandingkan, dimarahin, nggak didengar, tidak diapresiasi. Berat banget Itu yang pasti itu. membuat dia punya ekspektasi, dia punya kenyamanan, dia punya tujuan itu rusak gitu kan. Jadi dia ngerasa nggak dihargai, sampai akhirnya muncul lah, singkat cerita ya apa ya, skizofren itu menengah, dan dia harus minum obatnya itu 9. Wah, Sekali minum obatnya itu 9, dan 3 itu narkotika. Ya Dan memang Allah. khususnya dosis dokter ya, bukan asal-asalan, bukan bukan narkotika bukan itu. kebom ya, beda ya. Tapi memang karena itu bersifat pengobatan medis, dia itu harus minum jam 9 pagi, yang notabene jam belajar dong KBN. Iya. Dia harus minum sehari sekali 9 obat itu jam 9 pagi dengan toleransi 1 jam. Berarti bisa jam 8, bisa jam 10. Ya, jam 9 toleransinya 1 jam. Ada yang setelah makan, ada yang sebelum. 9 obat.
dan itu terapi kurang lebih selama 6 bulan. Dan itu efek sampingnya luar biasa. Awal-awal tidur, tremor. Tapi alhamdulillahnya sembuh. Alhamdulillah sembuh. Dan itu perlu kerjasama. Yang mesti diingat adalah perlu kerjasama. Apa yang kami lakukan saat itu dengan tim BK gitu. Kita diskusi, kita sepakat bagaimanapun keluarga itu adalah tempat pertama, rumah pertama. Iya, betul. Gak bisa dong kita nggak diajak. Nggak bisa. Karena stakeholder sekolah itu kan ya murid, guru, orang tua. 3 ini harus kolaborasi. Nggak bisa. Iya. Akhirnya ngobrol lagi nih sama nah, di antara ayah dan ibumu mana yang sekiranya bisa kamu ajak ngobrol atau lebih menghargaimu walaupun hanya 1 poin saja. Mama, oke, gini, besok mamamu ketemu saya, nanti saya coba sampaikan apa yang kamu ceritakan dan saya coba untuk bisa, ya mudah-mudahan mamamu ini terbuka pikirannya, bisa memahami dan bisa mendengarkan apa maksudmu melalui ya apa yang sudah kita lewati selama konseling ini. Dan betul ada catatannya ya, segala macam. Akhirnya ngobrol tuh, dan ibunya awalnya berpikir juga apa ya, ngerasa waduh, tau begitu mah kenapa nggak bilang Pak, anak saya gila dong segala macam. Nah itulah orang tua kan, ya maaf ya namanya pendidikan, pengetahuan yang berbeda, kadang berpikir ketika sudah judulnya rumah sakit jiwa, orang taunya Orang gila. padahal nggak seperti itu. Nggak semuanya. Nah sampai akhirnya dijelaskan sedemikian rupa, alhamdulillah ibunya ini mengerti, walaupun ketakutan di awal adalah nanti anak saya ketergantungan nggak, karena ini obatnya berat, dosis berat. Sampai akhirnya ya udah mengerti, komunikasinya berjalan. Jadi BK tuh kayak penengah jadinya, kayak mediator gitu. Jadi menyampaikan apa yang dari si anak ini ke orang tua, dari mamanya ke anak gitu. Sampai akhirnya mengerti, terapinya berjalan dan komunikasinya makin bagus. Walaupun dengan ayahnya masih kurang, tapi saya bilang, dah jangan diutak-atik kalau ayahnya mah. Saya bilang, yang penting udah ada 1 aja. Seenggaknya ada 1 orang ya. Alhamdulillah, daripada enggak sama sekali. Iya, betul. Dan akhirnya benar-benar tuh yang tadinya ternyata ibunya ini baru cerita bahwa dia kalau marah itu merusak, banting gelas. Ternyata kalau memang dia ngamuk tuh banting gelas, pukul tembok atau lemari, hal-hal yang seperti itu. Sampai akhirnya dengan terapi ini tadinya berpikir, waduh masih Pak segala macem apa aja. Kalau mukulnya udah enggak sih, tapi paling tinggal kayak teriak-teriak aja marah, sama paling mukul tangan sendiri. Kayak saya bilang, itu ada perubahan nggak? Jadi dengan mamanya ini udah komunikasinya sudah bagus gitu kan, dan ibaratnya orang tuanya mengerti bahwa dengan sakit mental yang berat ini bukan berarti jangan ditambah lagi judgementnya, jangan ditinggalin, tapi dirangkul. Dan kita juga bangun ke anaknya bahwa kamu harus mulai komunikasi, harus mulai bisa menyampaikan apa kemauanmu, tapi harus realistis juga. Kamu butuh bantuan loh, gimana pun, walaupun ada 1 orang, kamu harus menyadari itu ada yang peduli sama kamu, walaupun caranya ya nggak sesuai ekspektasi ya. Ada momen dimana mamanya sama anak ini saya pertemukan di ruang BK, ngobrol tuh. Jadi ketika memang dipertemukan mamanya sama anaknya ini, akhirnya ketemulah titik tengahnya gitu. Jadi sama-sama menghargai, sama-sama mengetahui maksud dari komunikasi yang selama ini patah ya, atau salah sangka di rumah itu seperti apa. Dan akhirnya udah mulai diperbaiki komunikasinya, terus kita dijelasin juga efek samping obatnya seperti apa dan apa yang mesti dibahas, terus termasuk mengenai pergaulan sosialnya dia, biar dia tidak ke-trigger ya sama yang mantannya ini, di-block dulu deh. Jadi fokus sama pengobatan. Kalau kamu mau sehat, kalau kamu mau bantu orang banyak, ya kamu sehat dulu. Kamu sehat dulu. Dan mamanya juga mengerti bahwa dia juga mengakui kesalahannya dia, membanding-bandingkan, dia ngerasa bersalah juga. Dan akhirnya ya sampai sekarang masih komunikasi gitu. Jadi ibaratnya benar-benar ada evaluasi lanjutan, tahapan selanjutannya perkembangannya seperti apa. Dan sekarang anaknya ya ngapain.
Terus kalau komunikasi juga bagus, aktif lagi, masih ketua kelas walaupun dia udah naik kelas gitu ya, masih aktif, makin bagus, proyeknya oke, pelajaran produktifnya oke, terus di mata guru-guru yang lain juga oke. Cuman satu, ketika dia obatnya itu dipaksa diputus, jadi nggak selesai banget. Karena apa? Karena dari orang tuanya ini beranggapan takut kecanduan, dan toh secara sosial, secara belajar sudah balik lagi kok. Tapi yang jadi masalah adalah fisik itu kan sudah terbiasa dengan obat, dan obat yang diberikan itu kan keras ya awalnya ya. Tiba-tiba langsung disuruh stop. Apa efeknya? Jadi ketika dia ngomong, getar sini. Jadi kayak ngomong sebentar, ada tremornya di sini. Ya memang nggak awalnya mengganggu, tapi ya dia paksa untuk itu, dan ya udah nggak apa-apa. Dan teman-temannya juga udah mulai banyak yang tahu, dan dia pun juga secara sukarela dia loh menawarkan ke bapak, Pak, punten, kalau misalkan memang nanti ada yang seperti saya, baik itu gejala depresi, sudah depresi atau sudah bipolar, skizofren, sudah mentalnya sudah mulai menengah berat, jika butuh bantuan saya mau Pak, baik secara klasikal atau secara personal. Saya pengen bantu orang-orang itu agar tidak seperti saya. Keren juga ya. Atau saya sembuh loh, masa kamu enggak? Gitu. Sampai anak itu seperti itu. Dan orang tuanya juga baik banget pada teman-temannya. Tadinya punya ketakutan, kekhawatiran sudah mulai lebih baik, sudah bisa melihat banyak perkembangan positif anaknya yang tadinya dia ngerasa ya abangnya sama adiknya lebih baik daripada anak ini, anak tengah ini. Tapi nyatanya dia ngerasa anaknya lebih, tanda kutip, lebih sayang, lebih perhatian karena lebih sering ada di rumah, lebih sering bantu. Terus perubahannya drastis, yang tadinya ibadahnya kurang sekarang rajin, hampir semua aja mau jamaah kata dia. Terus mau ngobrol, mau nanya, terus lebih nurut kata dia. Alhamdulillah saya bilang dijaga. Makanya kemarin dia minta gitar Pak katanya. Terus udah saya beliin gitu. Ya alhamdulillah, berarti kan ada kemajuan, dan itu tuh salah satu bentuk yang saya bisa banggakan, saya bisa syukuri ketika ikut belajar terhadap permasalahan sosial, permasalahan lingkungan yang kelihatannya sepele ternyata besar dampaknya. Dan ternyata saya bisa menjadi sosok salah satu yang ikut andil dalam perkembangan mereka. Makanya kalau dianggap berat ya berat, tapi ketika itu ada poin berhasil, anggaplah 10 poin, 3 aja, tapi itu berat ininya, keberhasilannya, itu saya bersyukur banget. Karena saya ngerasain yang namanya ada murid yang salah penanganan berkaitan dengan depresi, meninggal, dan itu saya merasa bersalah banget. Jadi memang sih bukan kesalahan sekolah juga, tapi kan tetaplah namanya kita kenal orangnya, kita menanganinya, dan keputusan yang diambil oleh pihak keluarga itu tidak tepat, salah penanganan, salah obat, dan akhirnya meninggal. Itu terjadi 2 tahun lalu. Itu yang akhirnya ya saya kalau udah urusan mental hati-hati. Paling gitu sih sebenarnya ya. Mental bukan main Ya, gue denger. Cuman keren banget sih nih orang. Dari dia diputusin cintanya ceweknya, gangguan dengan keluarganya, cuman dia hasil kerja keras dia diri sendiri, dia bisa Kemauan dia juga. dia bisa ngelewatin itu semua, dan dia sempet-sempetnya bisa memikirkan orang lain loh. Keren banget. Gak bener aja. Sumpah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Boleh diambil lagi Pak? Dan lagi ya. Ya udah. Balik lagi. Apa yang menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan layanan JK saat ini? Ada analogi seperti ini. Kalau kamu dokter, kamu kan mengetahui bagaimana cara menyembuhkan penyakit orang dengan ini loh diagnosisnya, ini loh obatnya. Otomatis kan umumnya adalah pasien
datang ke rumah sakit Iya. dengan sadar, Iya. Pak saya pilek Pak, saya batuk, sudah Pilek nih. udah ini 2 tahun misalkan. Ya pasti kan ada observasi, ada apa, dan kita pun sebagai dokter pun apa ya, mendiagnosisnya, observasinya, memberikan screeningnya, penentuan obat yang dikasihnya enak. Iya. Nah, tapi bagaimana jika orang yang kita bantu itu tidak sadar akan masalahnya atau tidak mau dibantu? Itu yang menjadi permasalahan di BK. Kenapa? Masih banyak konseling ini datang itu dalam tanda kutip, maaf ya, diseret lah oleh guru dilempar oleh nih bocah nih Terus. ada yang kayak gitu. Jadi ketika membantu siswa yang seperti itu akan menjadi lama, menjadi berat. Karena apa? Jadi ngerasa salah. Misal saya gitu, saya membuli Anda gitu, saya ludahin gitu, saya lucu gitu. Dan bagi saya itu adalah hal yang lucu, saya bercanda. Tapi kan bagi orang-orang umumnya Wow. itu menghina, Menghina. itu merendahkan orang. Iya, betul. Nah kalau saya ngerasa, oh iya, saya salah, saya minta maaf. Tapi kalau saya ngerasa, ah itu bercanda, saya bercanda, marah gitu. Nah itu kan susah nyadarinnya, perlu Iya. didebat pemikirannya dia, Iya. emosinya dia mesti didebat dulu. Dan itu akan menjadi panjang. Dan makanya hitungan jam BK itu nggak sama guru-guru mata pelajaran atau produktif. Saya misalkan, kamu datang ke saya, Pak, saya mau konsultasi tentang karir. Saya masih bingung, Pak, mau kerja atau kuliah. 5 menit, guys. Oke, dimulai dari sekarang. Sok. Selesai ya 5 menit? Nggak mungkin. Walaupun kita udah waktuin sejam, kalau udah bahasan masalah yang bersifat kehidupan seperti ini gitu ya, masalah lingkungan sosial, itu nggak bisa dibilang cepat, nggak bisa dibilang lama. Tergantung. Bisa jadi apa yang dirasa, oh ini keluhan kita, masalah utama kita, dibahas nih, cerita panjang lebar, nggak taunya bukan itu yang jadi masalah. Nih yang lebih besar baru kebahas karena pengobrol kan, kita analisis kan, pokoknya oh ternyata bukan ini yang masalah besar, ini yang mesti diselesaikan dulu. Nah itu beratnya di situ hambatannya, kalau orang ini tidak mau kerja sama, orang ini tidak sadar bahwa dirinya bermasalah, dirinya butuh atau nggak mau dibantu. Iya. Kalau sombong itu susah. Banyak orang kayak gitu. Banyak. Jadi ya kenapa bantuin tangan lu ditali gitu kan, dikekep gitu kan, tolongin saya mau ini talinya, tapi nggak boleh tali ya, aneh nggak apa-apa. Saya bantunya gimana nah itulah yang menjadi hambatan. Terus apalagi kalau yang menjadi berat, kenapa masih polisi sekolah itu masih melekat di BK gitu ya, di sekolah kebanyakan masih ada guru yang menganggap BK itu ya sebagai polisi sekolah, sebagai tempat untuk menampung anak-anak yang bermasalah, Murid nakal. anak-anak yang nakal, padahal nggak gitu. Contoh misalkan tadi gitu, masalahnya mau kuliah, saya mau membantu mengetahui minat dan bakat saya di mana. BK ada alat asesmennya gitu kan, tes minat bakat, segala macam, psikotes atau apa untuk membantu mengukur siswa ini dia tuh di posisi apa sih, dia tuh kelebihannya di mana sih. Ada asesmennya, daftar cek masalah, terus ada apa namanya sosiometri. Itu kalau di pertemanan tuh dia disenangin apa dijauhin, apa ditemenin atau gimana gitu kan, dia berpengaruh atau tidak, itu ada alat asesmennya untuk mengukur sejauh mana kepribadiannya dia. Itu ada. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa menjadi apa ya, hambatan kalau orang-orang ini memberikan labeling kepada BK bahwa ini masih tempat hukuman, ini hanya untuk nakal. Tapi kalau sekolah itu secara umum, secara general bersama-sama memberitahu bahwa yuk ini ranahnya BK, silakan kamu yang dirasa bermasalah ini barengan sih, berdua, bertiga boleh kalau gak enak sendiri. Tapi kamu sudah menyiapkan pertanyaan, kamu sudah menyiapkan apa nih kebutuhan yang mau dibahas, nanti disampaikan. Bisa lo berkelompok, atau memang dirasa, oh kamu nih berdua nih, bahas nih, datang ke saya, Pak di kelas tuh masih ada sekitar 17-18 anak yang setipu Pak sama kami, bisa nggak disampaikan di kelas? Sok, ayo, nanti saya bilang ke gurumu, kita masuk kelas gitu kan,
misalkan hari Selasa gitu kan jam 8 sampai jam 10 kita bahas tentang apa perilaku tidak bermoral atau bullying digital atau apa kita bahas. Ini loh pengertiannya, ini loh tujuannya, ini loh studi kasusnya. Biasanya lebih gampang kalau kita membahas studi kasus. Ada kasus nih pembunuhan ini, kasus pelecehan ini, bullying ini. Kalau menurut kalian seperti apa? Kalau kamu di posisi sudut pandang korban, kan nggak sama rasanya. Di posisi penonton, saksi, apa sudut pandangnya? Dari sisi pelaku, apa yang dilakukan? Itu kan berbeda. Jadi benar-benar kita belajar banyak hal yang namanya hidup, dan di BK itu lebih ke soft skill sebenarnya sih dibanding hard skill. Hard skill kan udah teoretik sama produktif, itu udah inilah udah bidangnya lah. Dan BK ini sebagai support system yang membantu bahwa karakter peserta didik ini bisa lebih siap lagi. Karena kan berasa ketika ada orang yang cerdas, pintar, tapi tidak didukung dengan soft skill yang bersifat emosional. Kan ada IQ, ada EQ, emotional quotient. Ketika emotional quotient-nya ini tidak terbimbing dengan baik, tidak terkondisi dengan baik, itu bisa jadi hal yang rusak. Contoh anak pintar, kalau dia belagu, dia sombong, dia merendahkan orang lain. Iya betul. Tapi kalau dia diajarkan adat, sobat santun, menghargai orang lain, dia akan menjadi bermanfaat. Dia pintar untuk dirinya, tapi dia juga cerdas untuk orang lain. Iya, membantu. Oh ini loh caranya bikin podcast. Oh ini loh caranya bikin kopi. Oh ini caranya nyablon. Oh ini caranya membersihkan sesuatu. Ayo saya bantu. Ayo bantu. Bermanfaat buat orang lain ya Pak. Jadi hal-hal itu yang akhirnya bisa dibantu, disesuaikan, dan secara manusia utuh itu dari segi religius, sosialnya, bidang-bidang apapun itu menjadi meningkat semua. Karena kan hidup itu kan naik turun ya. Karena kalau lagi rajin sholat rajin, kalau lagi turun turun. Iya makanya. Sama belajar kalau lagi kenceng gitu, 50 soal sikat. Kalau lagi males mah satu soal juga bukanya. Besok ya Pak. Manusia itu kan emosionalnya naik turun, kan naik turun, emosional naik turun. Ya seperti itu. Gitu Lip. Berarti BK tuh bukan tempat buat cerita doang ya Pak, bisa buat jadi bimbingan masa depan. Iya, jadi kalau secara fungsi sebenarnya ada fungsi BK. Yang pertama sebagai fungsi orientasi atau pemahaman. Iya. Jadi BK itu memberikan layanan yang tiga tadi, individu ataupun kelompok, memberikan informasi bahwa contoh kayak kemarin nih di kalau awal-awal anak baru masuk tuh MPLS itu kan BK memberikan materi bahwa ini loh budaya di SMKN 1 Cibinong. Oh alah. Menjelaskan biasanya aturan mainnya seperti apa, tertib apa aja, nggak boleh berpakaian seperti apa, sikapnya seperti apa, pelajarannya apa, itu disampaikan dulu sebagai bentuk pemahaman kepada mereka. Atau memang bidang-bidang tadi, misal kepribadian itu ada loh yang introvert, ada yang extrovert, ada yang ambivert, itu jelaskan. Nah, selain pemahaman, ada fungsi preventif, pencegahan. Jadi misalkan apa? Ada kasus-kasus nih, misalkan mental health tadi. Iya, gimana agar kita nggak depresi? Dijelaskan tuh secara kasih tahu. Kamu mempunyai kegiatan ini, kamu harus melakukan ini, kamu punya aspek ini, bekal ini. Habis preventif ada yang bersifat pengentasan, penyelesaian. Ketika dia sudah ada masalahnya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita pilih. Ngobrol, ada pilihan nih, 6 pilihan gitu kan. Yang mana yang sekiranya kamu sanggup? Kalau bapak 2 sanggup, kamu kan nggak bisa dipaksakan. Saya 1 pak, mulai yang dari ini, silakan. Pengentasan. Ada juga pengembangan dan pengembangan gitu, dan pemeliharaan. Jadi ketika memang ada potensi gitu, dia masuk sini japres misalnya, prestasi. Dia biasa dari ketua OSIS. Ya, kita ketika punya datanya ya kita diskusi sama dia, jangan sampai dia turun standarnya atau dia menjadi sombong atau dia merasa gue bisa nih, gampang. Jangan juga. Kita mesti bekalin anak-anak seperti itu agar dia stabil secara fisik, secara mental. Terus ada juga fungsi penyaluran. Contoh kalau di BK SMKN 1 Cibinong untuk urusan perkuliahan itu memang diberikan kepercayaan ke BK, salah satunya SNBP, jalur raport. Itu kita yang memang menyeleksi, mendata, tim konsultannya juga dia dengan nilai sekian bisa nggak masuk sesuai ekspektasinya dia. Misalkan pengen masuk UI bisa nggak? Oh ternyata nggak bisa karena UI tidak membuka untuk SMK. Itu kan kita mesti kasih pemahaman mereka. Itu penyaluran. Ada memang, Pak saya bingung Pak, saya
futsal jago, voli jago, basket jago, nari jago, bohong juga jago, enggak salah. Pokoknya bisa sekolah, Pak, bisa sekolah. Ya, pilih, saya bingung Pak, bentrok sama jadwalnya, saya pilih yang mana. Itu kan kita pilih yang mana yang kamu senangi, risikonya apa, mana yang jadi potensi, itu yang kita. Dan terakhir, advokasi. Ya, tadi, kita sebagai advokasi, pembela, mediasi, mediator, ketika ada kasus-kasus yang dirasa tadi dengan orang tuanya tidak harmonis segala macam, ini kita pernah kita catat, kita sampaikan ke orang tua misalnya anaknya nggak dengar, kebalikannya gitu, oke, orang tua punya apa sih, kita sampaikan ke anaknya. Kan ada yang sama orang tuanya nggak mau dengar, tapi ketika sama orang lain jadi dengar gitu. Banyak. Nah itu yang akhirnya kita coba bantu untuk menjadi pendengar. Atau ada juga yang kayak dia nggak mau masuk pelajaran A karena nggak seneng sama guru A gitu, kan, gitu. Banyak gue. Iya, Banyak tapi murid akhirnya kayak kita gitu. mediasiin. Nah nggak bisa karena karakter orang nggak bisa dipaksa, tapi kamu bisa melakukan pilihan ini agar kamu setidaknya masuk nih melaksanakan kewajibanmu sebagai pelajar, mengerjakan, hadir, selesai tugas. Udah, kalau karakter yang nggak bagusnya jangan dipikirin, jangan diambil pusing, jangan dicontoh, jangan diadenin. Yang bagusnya ya. Paling ya kita bahaslah dari materi yang ada, diskusi mana yang bisa kita contoh dari studi kasus, contoh-contoh di luar. Paling gitu sih yang sering tim BK lakukan untuk mengakomodir berbagai permasalahan siswa, berbagai kebutuhan siswa, berbagai keingintahuan siswa untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang mereka inginkan. Mantap banget BK. Mungkin ini terakhir Pak pertanyaan dari saya. Orang-orang tuh kan sering banyak yang bilang tuh BK cuma formalitas lah, beginilah, begitulah. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak buat nanggepin itu? Asal kamu tahu, saya ya di kuliah di jurusan BK itu juga salah kaprah. Karena berpikir apa? Guru BK tuh gabut. Saya mikir tuh guru SMA ya, SMA nih, saya bukan SMK dulu, saya SMA berpikir guru BK ngapain sih? Jam kagak ada. Ya kan jarang masuk sekolah. Kalau guru produktif mata pelajaran selalu kan matematik lagi gitu kan, kayaknya nggak pernah sakit tuh. Guru BK masuk cuma sejam, sebentar, jadinya apa sih? Kadang kita nggak kenal sama guru BK semuanya gitu, cuma ngapain satu. Tapi ternyata ketika kuliah bener the real berobat sambil jalan sih. Kita mempelajari ilmu manusia, ilmu teknik konseling, bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan, ada alat ukurnya, bagaimana caranya kita mengelola emosi, pikiran, membaca emosi seseorang, menyesuaikan lingkungan. Itu benar-benar diajarkan dengan berbagai teknik sampai akhirnya dijalankanlah dengan sistem di sekolah, terjun langsung dong di sekolah. Ternyata ya nggak segabut itu, ya, karena seperti saya bilang tadi, satu orang aja bermasalah, nggak bisa dipastikan durasinya. Dan saya pernah mengurus waktu itu kasus tawuran karena habis nonton futsal, tawuran. Betul. Saya ada tim gitu kan dengan siswa juga. Itu menginterogasi, menanyakan kurang lebih sekitar 30 siswa. Itu mulai jam 7:30 pagi sampai jam 7 malam. Mahal banget. Kalau anak kecil kan nggak mungkin langsung jujur, iya Pak, saya nonton ini, saya ini. Iyalah. Berkulit itu si anu Pak. Kayaknya ketemu titik terang bahwa ini loh yang melakukan, ini loh penyebabnya. Nah, itu kan nggak bisa asal-asalan kita laporin. Contoh apalagi kayak kasus tadi depresi. Apalagi maaf saya pernah juga kasus yang memang dia dilecehkan oleh orang terdekatnya. Kan nggak mungkin dong saya langsung di-up di media sosial terus saya umumin di buka gitu atau habis apa namanya kegiatan pimpinan karakter gitu ya. Ini ada kasus kamu ini dia dilecehin bercanda. Kan nggak mungkin saya ngomong gitu. Nggak boleh. Jadi kan ibaratnya hal-hal itu bersifat rahasia juga. Iya. Ya, hanya pihak tertentu yang dikasih tahu dan akhirnya itulah yang nggak bisa dibilang formalitas. Kita ada laporannya kok, cuma memang tidak bisa semuanya. Nggak semua. Itu ada kesepakatan. Bahkan ada juga kasus yang memang cukup guru BK dengan murid itu saja, wali kelasnya nggak tahu. Ada. Karena ya kita lihat tadi beban masalahnya itu seperti apa. Bisa nggak cuman berdua doang, tapi biasanya dengan catatan selesai ya. Karena kamu di sini sekolah, kamu kewajibannya dijalanin, intinya masalah kecil atau besar yang bisa kami bantu adalah agar apa? Kamu bisa nyaman belajar di sini, menyelesaikan kewajibanmu, lulus dari sini.
apapun latar belakangmu, kamu dari orang kaya, kamu dari orang miskin, kamu yang maaf disabilitas, maaf kamu memang dirasa dikucilkan, kamu sombong, kita kesampingan lah hal itu. Tapi ketika anak itu sudah masuk ke sekolah ini dan inklusif, ya harus semuanya kita bantu, kita bina, kita didik. Ya gimana caranya dia mendapatkan kesempatan yang sama? Gimana caranya? Dan dia masalah apapun bisa dia tempatkan, mana urusan rumah, mana urusan sekolah, mana urusan pribadi, mana urusan yang nggak perlu diceritakan, mana urusan yang memang kamu butuh bantuan, mana permasalahan yang harus segera diselesaikan. Nah itu kalau dibilang formalitas, kelihatan nih bahasa katanya kalau ada orang yang begitu. Makanya kadang-kadang coba deh main ke BK biar tahu ketika akhirnya melihat pusingnya guru BK seperti apa. Sekarang gini, ketika memang ada kasus misalkan berkaitan dengan masa lalu saya, contoh masalah keselingkuhan, saya diselingkuhin Pak. Kalau konseli saya itu yang diselingkuhin, bahasa kasarnya gitu ya, saya pernah jadi korban, empati saya tinggi. Tapi kalau yang cerita sama saya pelaku, kalau ada rasa gue pukul jangan nih, ngajar kan gitu biasa, namanya biasa ya. Karena kan nggak bisa. Saya harus profesional, mencoba untuk mencoba netral. Syukur-syukur nih anak mau tobat gitu ya, tahu dia salah mau perbaiki, oke, kita coba pelan-pelan. Tapi kalau memang udah tahu salah, nggak ngerti dia punya kesalahan, nggak mau dibantu, ngelawan lagi kan ya, sebagai manusia biasa gitu kan, berbeda sama manusia biasa, ya kita juga punya rasa, aduh kasihan ya, harusnya bisa baik, malah dia memperburuk dirinya sendiri dengan kesalahan-kesalahan dan kenakalan yang dia sadar loh, tawuran itu nggak boleh, minum itu nggak boleh, melecehkan itu nggak boleh, bully itu nggak boleh, dia sadar, tapi dia paling itu sih yang bisa dikatakan bahwa PK itu tidak bisa dibilang formalitas, karena masing-masing punya peran, masing-masing punya penanganan yang nggak bisa dipastikan waktunya. Kalau guru mata pelajaran kan 2 jam beres, udah selesai nggak selesai. Kalaupun diterusin gitu, kalau ada waktunya, kalau nggak ya udah selesai. Sedapatnya cuma 80%, 70% materi ya udah selesai. Tapi kalau BK nggak bisa. Itu panjang. Ada yang memang 3 bulan, ada yang bahkan 1 semester. Ada, karena dia memang serapuh itu dan sebutuh bantuan itu dan mesti dikontrol. Dia sepelupa itu. Terakhir kali ya? Terakhir. Kata-kata atau motivasi? Boleh. Motivasi kali ya Pak? Untuk anak-anak Gen Z sekarang ini, Anak-anak yang masih permasalahan mental health, yang masih bilang nggak bisa gitu. Ada nggak Pak? Ada sih. Intinya kalau ini sebenarnya mengutip dari dosen saya sih, sebenarnya dosen saya dulu ya, jangan pedulikan seberapa tinggi, seberapa besar keberhasilanmu, karena sesuatu hal, pekerjaan yang baik, sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang selesai tepat waktu. Itu aja sih. Oke. Tepuk tangan dong. jadi BK itu kan polisi apa namanya? Polisi sekolah. BK itu kita bisa curhat di situ. Bisa curhat, Apalagi kita bisa ngomongin soal masa depan, bisa membantu kesehatan kita juga sih, mental health. Jadi BK itu nggak cuma untuk rambut apa itu Udah nggak ada, udah nggak boleh. Jadi BK itu keren banget. Keren banget mereka, nggak nyangka sekeren ini mereka. Itu aja kali ya? Itu aja kali ya? Ya udah. Mungkin segini dulu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak udah datang Pak.